Alhamdulillah. Oke, berarti udah bisa langsung ya, Teh Lia ya? Iya, Bu. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi. Pagi. Senang banget nih jadinya saya bisa masuk pagi hari. Jadi untuk kedepannya insya Allah kita mulai di jam 9.30 ya. Ya, Alhamdulillah. Ya, oke kita cek. Dari Marga Mulia gimana? Udah siap? Marga Mulia. Tadi kayaknya ada ya? Apa keputus lagi ya? Ada, Bu. Oke. Marga Mulia udah dengar? Pagi, pagi. Oh, Pak Emma. Halo Marga Mulia. Marga Mulia kedengeran suaranya? Enggak, Bu. Belum dengar ya. Oke, sebentar ya kita sambil tes-tes dulu. Marga Mulia kalau udah dengar bisa tolong apa namanya? Pakai mic siapa aja supaya Ibu bisa dengar udah ini atau belum? Udah nyambung atau belum? Udah ya? Oke. Suara Ibu kedengeran jelas? Lah. Oke, dari Marga Mulia juga jelas ya suaranya? Ya. Oke. Ya. Oke. Ya, minggu lalu kita libur, jadi kita masuk ke pertemuan kelima ya di hari ini. Kemarin itu ada yang baru ya, baru istilahnya baru gabungnya tuh di tengah-tengah pertemuan ya. Itu kalau nggak salah namanya Fahri sama Aisyah ya. Yes. Ada lagi nggak? Jadi. Yanti, Dodi Bu, Dodi eta. Dodi. Oh iya, ada yang. Ada lagi ya Dodi ya namanya. Marga Mulia salah Bu. Itu Marga Mulia. Siapa? Ada izin kenal sih. Surya, Ibu. Siapa? Ada tambahan di Atisari ya? Siapa namanya? Iya, Ibu. Enggak ada, Bu. Siapa? Enggak ada. Nggak ada. Jadi benar nih udah komplit ya 15 anak ya. Oke, Ibu absen dulu ya. Dari Marga Mulia, Imam ada ya. Doni, Doni. Hadir. Fahmi. Bukan Dodi, Bu. Oh, Dodi. Maaf. Dodi. Itu Dodi, Bu. Fahmi, Enggak ada. Badrun. Badrun? Nggak ada ya. Wadah, dia udah. Kaila, Goblok juga jalan nih semuanya. Kaila hadir? Tuh. Nggak ada ya. Sofi, Ada. Sofi hadir ya. Citra, Aduh. Citra ada. Ayah. Nita, Iya, enggak ada. Nita, Nita nggak ada. Feby, nggak ada juga. Ini Feby baru ya hitungannya ya. Oh, hilang lagi ya. Apa namanya? Marga Mulia sinyalnya lagi kurang bagus ya. Oke, nggak apa kita absen dulu di Jatisari. Novi, Tadi, Bu. Amira, Ini hadir. Ada itu anu baru. Habis si Icah sih. Astuti,
Hadir. Baru di. Airama, Hadir. Ibu aku ada loh. siapa itu namanya? Barusan yang ada siapa namanya? Marga Mulia ada semua kecuali Fahmi. Marga Mulia ada semua kecuali Fahmi, Bu. Tadi suaranya nggak keluar. Oke, Ya di sini oleh nggak Bu. apa-apa. Oke, bagus. Makasih infonya. Siska, kita lanjutin ya. Berarti ini Marga Mulia udah Fahmi aja ya yang nggak hadir ya. Jatisari, kita lanjut ya. Siska. Hadir, Bu. Ya, Kika. Sahrul. Sahrul. Hadir. Hadir, nggak kelihatan ya. Maaf. Adeli. Ya, hadir. Raffi. Oke, Imas. Hadir. Oke, Vina. Ada ya, Vina? Ada atau enggak? Ada. Tangannya juga diangkat ya biar selain suara biar kelihatan. Ujang. Yanti. Hadir. Ini Yanti yang baru ya berarti ya. Aisyah. Aisyah. Oke. Hadir. Fahri. Hadir murid lama, Bu. Oh, Fahri lama. Oke. Hadir ya. Kika. Gimana nggak dengar? Kenapa Fahri? Hadir ya. Oke, ini udah semua. Kika kenapa? Yang baru, Kika Bu murid baru. Oh, Kika. Oke. Jadi ini udah informasinya udah benar semua nggak? Yang baru Kika, Yanti, Aisyah. Kalau di mana? Ya. Kenapa? Suaranya keputus sama apa? Murid baru. Amira kenapa? Murid baru. Amira murid baru juga. Ya. Oke. Kalau di Marga Mulia yang murid barunya hanya Feby ya. Ya, Ibu itu bukan Sophie tapi Selfie. Oh, Aku juga Sophie itu sama. selfie. Itu Selfie bukan Sophie. Ini udah diganti, udah bener belum? Selfie ini. Itu ya yang Nita juga salah Bu, itu Nita. Nita. Oh iya. Aduh, maaf ya, kita memang pembelajaran jarak jauh nih ada aja ya, nggak apa-apa ya, kita sambil perbaikin. Nggak apa-apa, bagus dikoreksi. Ada lagi yang salah atau ada yang kurang? Ibu di Jatisari Bu ada. Siapa? Ibu di Jati, Ibu bukan Yati. Siapa namanya? Suriati. Yang Yanti ini ya, di sini ya? Ya Bu. Yanti gini. Sama Aisyah Ibu. Aisyah kenapa? Namanya Nur Aisyah. Nur Aisyah. Oke, ini nama panjang ya. Oke. Ada lagi yang mau diperbaiki namanya? Udah Ibu. Udah ya, alhamdulillah. Jadi hari ini yang Marga Mulia yang nggak hadir adalah Fahmi. Boleh tahu Fahmi kenapa sakit atau izin atau apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau yang di Jatisari masuk semua ya. Oke. Alhamdulillah. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, Ibu mau tanya nih, minggu lalu Ibu udah minta tolong sama adminnya, apakah anak-anak udah dapat semua PDF-nya buku cetaknya? Belum terima ya?
Belum terima. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti Ibu akan ingatin, sebenarnya kita punya buku cetak yang bentuknya soft copy PDF itu dari kelas 10 sampai kelas 11. Kita udah ada downloadannya. Jadi nanti kalian pegang karena ini buku cetak panduan kita. Bisa dipelajarin sambil juga kalau misalnya ada yang mau ditanya bisa langsung kita bahas gitu. Jadi Ibu mengacu pada buku ini, tapi Ibu sesuaikan pakai tambahan yang kira-kira kamu butuhkan dan kira-kira untuk menambah jelas dan menambah untuk istilahnya ya di masa sekarang ini kebutuhan kamu apa, Ibu coba masukkan. Nah, jadi oke. Buat yang kemarin-kemarin nggak masuk dari pertemuan pertama ya, khususnya anak baru, Ibu mau sedikit aja pengulangan untuk lebih jelasnya. Kita sebut prakarya dan wirausaha itu singkatannya adalah PKWU ya, biar gampang nyebutannya. Oke, jadi ini kurang lebih ya, kita recap sedikit ya ke belakang. Jadi, kenapa sih namanya prakarya dan kewirausahaan? Jadi, kita ini sebetulnya beda dengan kelas-kelas yang lain ya. Kelas-kelas yang lain itu mungkin prakteknya nggak terlalu banyak gitu. Sedangkan kalau kita benar-benar di kelas itu, kita berdiskusi, terus kita juga bagaimana pengaplikasiannya, itu tuh nanti kita bisa coba terapkan gitu ya. Jadi, prakarya ini adalah definisinya merupakan kegiatan menghasilkan sebuah karya atau produk dengan menggunakan keterampilan tangan dan kreativitas. Nah, di sini Ibu sesuaiin juga dengan kondisi kalian yang kita juga jarak jauh, terus kemungkinan kalian mendapatkan materialnya mungkin tidak mudah gitu. Jadi nanti kita akan menyesuaikan konteksnya prakarya itu ya. Tapi kurang lebih jelas ya, prakarya itu adalah kita membuat sebuah karya, sebuah produk gitu ya. Jadi ada hasilnya. Apapun bentuknya ya, bentuknya biarpun itu sketsa, bentuknya ide-ide gitu. Tapi kalian menciptakan sesuatu ya. Benar-benar dari nol kalian membuat sebuah barang yang baru, ide yang baru. Nah, itulah prakarya. Nah, kemudian dari awal Ibu juga udah jelasin apa sih wirausaha itu. Jadi wirausaha itu adalah kemampuan untuk menciptakan tuh artinya kalian membuat sendiri. Jadi bukan untuk menjadi ikut orang lain atau menjadi pekerjanya orang lain yang kalian punya bos gitu, enggak. Kalian adalah bosnya. Kalian adalah pemimpinnya. Kalian adalah kalau bisa disebutkan konteksnya besar, kalian adalah CEO. Nah, disinilah kalian belajar bagaimana menciptakan, mengembangkan dan menjalankan sebuah usaha, ya. Itu kewirausahaan. Nah, bayangin kamu di sini belajar untuk jadi seorang pemimpin. Tuh, kalian menciptakan sebuah usaha. Itu wirausahawan ya. Nah, jadi di prakarya dan wirausaha ini kita belajar mata pelajaran itu menggabungkan dua hal itu. Jadi kalian membuat produksi barang, menciptakan bendanya, produknya, dan mendorong kalian itu untuk berkarya, membuat barangnya. Juga kalian dari karya itu kalian membuat sebuah usaha gitu. Jadi di sini benar-benar bekal kamu untuk masuk ke dunia pekerjaannya nanti gitu, tanpa menjadi bukan untuk apa ya, untuk menciptakan sebuah ruang yang kalian bisa mengeksplorasi produk itu bisa dijual, produk itu bisa berbentuk barang dan jasa ya, untuk bisa menjadi sebuah apa namanya ya, sebuah nantinya menjadi sebuah perusahaan gitu atau sebuah toko, bisa juga sebuah biro usaha gitu. Jadi ini cakupannya kalian menciptakan tempat bekerja, kurang lebih kayak gitu. Nah,
Kalau bisa disimpulkan ya, tujuannya kenapa sih kalian belajar ini gitu? Kalian kan ini sekolah SMK ya, jadi di situ kalian mengembangkan keterampilan gitu untuk bersiap memasuki dunia yang sangat luas nantinya gitu. Nah, di sini nanti kamu mengembangkan potensi untuk menciptakan karya-karya kamu tuh inovatif. Karya itu tuh bentuknya bukan sekedar mentang-mentang namanya karya kamu bikinnya tuh kayak sesuatu yang kayak lukisan, karya seni gitu enggak. Karya di sini adalah bahkan tanaman yang kamu tanam itu tuh sebetulnya kita sebut dengan karya karena kamu merawatnya sampai itu menjadi menghasilkan. Itu kan buah karya kamu sendiri. Kalau kamu kan di sini SMK-nya pertanian ya, kamu merawat tanaman sampai menjadi berbuah, pohon cabai, itu adalah hasil karya kamu, gitu. Ya, jadi potensi kamu mengembangkan itu. Kemudian menumbuhkan jiwa wirausahawan. Kemarin di tugas pertama kita eksplorasi seperti apa sih pengusaha-pengusaha di luar sana, kita wawancara ya. Jadi di situ kamu udah mulai bisa merasakan, oh seperti ini ya seorang pengusaha gitu. Karena itu penting banget. Seorang pengusaha itu udah pasti di situ kita latihan menjadi disiplin. Kalau kita nggak disiplin, bagaimana kita bisa mendapatkan hasilnya gitu. Tadi merawat tanaman yang mungkin berapa ribu hektar gitu misalnya, atau berapa luas gitu yang kita. Bahkan dari yang kecil aja di pot-pot gitu, itu kalau tanpa disiplin bisa jadi tanaman kita mati gitu kan. Kemudian kreativitas yang hari ini akan kita bahas dan diskusikan. Dan bagaimana kemandirian kalian tidak bergantung terhadap usahanya orang lain, tapi kalian menciptakan usaha kalian sendiri di kelas ini ya belajarnya. Kemudian membentuk sikap wirausaha yang berorientasi pada peluang dan kebutuhan pasar. Jadi saat ini tuh peluang itu sangat-sangat penting karena bagaimana sekarang begitu banyak manusia ya tergantikan oleh robot atau AI. Di sini ada yang tahu AI nggak? Tahu kan? Nah, di sini nggak hanya orang di desa atau di kota kecil, bahkan di kota besar itu berjuang dengan persaingan dengan AI gitu. Jadi di sini kalian belajar menemukan peluang tadi bahwa oh, saya manusia dan saya punya ide yang kreatif. Saya punya potensi yang sangat besar. Saya tidak tunduk atas AI. Justru sayalah yang memimpin AI itu gitu. Di sini kita belajar ya, jangan sampai kita terkalahkan oleh itu. Dan kalian menjadi masuk ke dalam kebutuhan-kebutuhan pasar. Pasar itu bukan berarti sebuah pasar ya, enggak. Pasar itu adalah masyarakat luas, kebutuhan masyarakat, kebutuhan kota kamu, kebutuhan kota besar, kebutuhan negara, sampai bagaimana kalian mengisi kebutuhan dunia gitu. Makanya mimpi, cita-cita segala macam buat ibu itu penting sekali karena seberapa besar kalian memang berniat bahwa saya bisa kok, dan memang kamu bisa sebetulnya. Kalau kamu mau tahu, banyak sekali cerita-cerita orang-orang yang menguasai dunia itu juga bukan dari orang-orang yang hanya tinggal di kota besar. Justru mereka sangat-sangat banyak yang ada di daerah di kota-kota kecil ya, di desa-desa gitu. Tapi yang membedakan adalah perjuangannya mereka, kemauannya mereka yang besar, dan cita-cita mereka yang sangat tinggi gitu ya. Kemudian melatih untuk dalam proses produksi gitu ya. Jadi dalam berkarya sendiri itu nggak ujuk-ujuk barangnya tiba-tiba simsalabim ada gitu ya. Enggak, itu ada prosesnya. Dan disinilah kita diskusi, kita belajar bagaimana sih menciptakan produk itu gitu. Dan kedua, bagaimana setelah produk itu udah kamu ciptakan, kamu hasilkan, gimana nih masarinnya supaya barang ini nyampe ke konsumen dan diminatin konsumennya dan sesuai dengan kebutuhan pasar gitu.
Kemudian yang terakhir ini Ibu rasa termasuk yang sangat paling penting ya. Jadi bagaimana mendorong memanfaatkan potensi kearifan lokal. Dan artinya adalah kearifan lokal itu adalah apa yang unik yang ada di daerah kamu yang belum tentu ada di daerah lain. Gitu. Jadi justru ini adalah peluang yang sangat besar karena daerah kamu punya keunikan, punya sesuatu hal yang bisa dieksplorasi. Ibaratnya gini, daerah kamu misalnya ada tambang emas. Di Jakarta, di mana segala macam, Bandung belum tentu ada tambang emas, ya. Nah, tambang emas tadi kan menjadi kekuatan kamu dan itu benar-benar dieksplorasi. Dan itu menjadi peluang yang luar biasa besarnya. Nah, cuma kalian jangan silap oleh kata-kata emasnya, oleh tambang emasnya sendiri. Tambang emas itu bukan berarti tambang emas yang sebenarnya, tapi bisa jadi tanaman yang kalian tanam karena saking bagusnya, saking bermanfaatnya, dia sesuai dengan kebutuhan pasar. Itulah tambang emasnya gitu. Jadi kearifan lokal yang sangat pas gitu di daerah kamu apa? Itu yang kita eksplor ya. Dengan berkarya dan berwirausaha gitu. Jadi di sini kita benar-benar menggali seluruh potensi yang ada. Dari mulai lahannya, ada apa di dalam daerah kamu, sampai manusianya, sampai diri kamu sendiri. Itulah tambang emasnya. Ya. Itu tujuannya ya dalam belajar di sini. Oke. Nah, terus sekilas juga Ibu ingetin juga buat yang baru yang mungkin belum tahu. Jadi bedanya sistem penilaian mungkin di kelas lain dengan kelas kita adalah, nah, namanya juga wirausaha ya, ada kata-kata usaha. Jadi Ibu pasti akan menilai usaha kalian, ya. Usaha di sini mencakupnya apa aja. Nah, karena kita juga mempelajari kedisiplinan, yang pertama adalah disiplin itu tepat waktu. Jadi banyak sekali peluang-peluang hilang di luar sana terjadi karena tidak tepat waktu. Misalnya harusnya meeting, ini kita ngomongin contoh aja ya, meeting jam 9, tapi ternyata ada kendala, kamu tidak siap, jalanan macet, apa segala macam yang harusnya kamu udah perhitungkan, harusnya kamu ketemu sama orang yang investor gitu, misalnya 100 juta dia mau menanamkan usaha modal ke kamu, tapi kamu telat datang misalnya. Jam 9 kamu molor jam 11 gitu. Nah, bagaimana seorang investor itu jadi percaya pada kamu gitu karena menganggapnya oh ini kedisiplinannya kurang gitu. Jadi ini contoh aja ya bagaimana sebuah disiplin tepat waktu itu penting sekali. Kemudian yang kedua adalah kesungguhan. Ya. Jadi komitmen. Jadi Ibu udah bilangin juga kalau di dalam pelajaran wirausaha itu tidak ada kesungguhan, kita misalnya mau membuat sebuah satu buah usaha, misalnya kita mau bikin usaha mie ayam contohnya ya. Kalau kamu cuma ya udahlah gini-gini aja gitu. Saya nggak tahu lah gimana ya bikin nyari baksonya gitu atau bikin mie kayaknya kalau bikin sendiri susah ya apa segala macam. Nah, itu kan nggak ada kesungguhan. Akhirnya usaha kamu untuk menjadi mie ayam itu terhambat karena kamu juga nggak sungguh-sungguh menjalankannya. Padahal dalam perjalanan sebuah usaha itu pasti banyak sekali tantangan-tantangan yang nanti tiba-tiba dapat barangnya misalnya rusak gitu atau gerobaknya ternyata nggak sesuai gitu ya. Jadi itu membuat kalian jadi kalau tidak sungguh-sungguh kalian bisa jadi mundur, tidak jadi menjalankan usaha itu gitu. Jadi kesungguhan itu dari awal penting banget. Kemudian pantang menyerah itu setelah kalian mendapatkan kendala segala macam, kalau kalian tiba-tiba aduh ternyata susah ya. Nah, itu sebuah usaha itu tidak akan jadi jalan. Kalau tiba-tiba kamu menyerah di tengah jalan, kamu bayangin nih misalnya udah jalan usaha kamu mie ayam, udah ada penjualan, tiba-tiba hujan deras,
segala macam, sepi, dagangan, terus mungkin daerah kamu kena banjir gitu. Kalau terus kamu tiba-tiba modalnya habis, terus atau ada kerugian, kemudian kamu menyerah gitu. Nah, disitulah kesulitannya yang apa bukan kesulitan, disitulah tantangannya yang harus kamu lewati. Karena seorang pengusaha itu akan mengalami usaha yang tidak stabil, tiba-tiba lurus saja, tiba-tiba langsung sukses gitu. Semua usaha itu pasti naik turun. Sama halnya kehidupan. Kehidupan itu kan juga ada sedih, ada senang segala macam. Nggak akan ada yang konstan. Nah, disitulah butuhnya usaha itu harus pantang menyerah dan sungguh-sungguh. Nah, dari situlah Ibu bisa menilai dari tugas-tugas yang Ibu kasih ya. Jadi cuma jangan khawatir, kita kemarin itu Ibu anggap adalah kita masa-masa percobaan gitu. Jadi sekarang kan udah komplit nih juga anak baru juga sudah masuk. Jadi ibaratnya yang kemarin itu kita trial, kita seperti apa sih terbayangnya wirausaha gitu. Jadi, nah di next-nya ini Ibu akan benar-benar kasih penjelasan mengenai proyeknya ini apakah memang harus selesai dikerjakan minggu depan atau memang ini dikerjakannya ada berapa minggu lagi atau apa. Nah, itu kalian harus catat dan pastikan kalian beneran mencapai di tepat waktu dalam pengumpulannya. Ya, tapi buat yang kemarin sudah bekerja keras ya dengan kesungguhan, dengan waktu dan lain-lain itu sudah ada penilaian yang lebih gitu ya. Nah, itu tadi masalah usaha dan yang pasti adalah hasilnya. Hasil ini ya seperti juga nih penilaian di kelas-kelas lain. Ada hasil yang memang sesuai dan ada yang mungkin perlu improvement atau perbaikan gitu. Ya, sampai sini cukup jelas ya mengenai penilaian. Ada yang mau ditanya? Oke. Jadi kalau sudah jelas, untuk yang baru, ini Ibu kasih tunjuk lagi project 1 kemarin ya. Jadi ini mengacu pada buku cetaknya itu di halaman 10 dan halaman 5 dan 10 itu kita mengeksplorasi material. Material tuh bahan baku yang ada di daerah kamu. Kemudian bahan bakunya itu kamu eksplor ini bisa dijadikan apa? Misalnya bambu. Ini bisa bambu itu tekniknya bisa diapain? Apakah disusun? Apakah diserut? Nah, itu kemudian teknik ini nih bisa menjadi hasil kira-kira produk apa kira-kira gitu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua adalah menemukan wirausahawan atau pengusaha yang ada di sekitar kamu. Kemudian kamu lihatin aja dan kamu catat. Kamu ibaratnya meriset kira-kira apa aja sih yang dia lakukan. Misalnya dia penjual sayur mayur gitu. Dia dapat sayurnya dari mana? Kemudian setelah mendapat sayur itu tuh dia beli atau dia hanya apa istilahnya ya mengumpulkan dan para petani itu menitip jual pada dia atau bagaimana. Nah, itu kamu observasi supaya kamu tahu jenis-jenis usaha itu seperti apa dan pada kenyataannya bagaimana di luar sana. Jadi dibuat catatan. Nah, ini sorry. Iya. Ini buat siswa baru apa buat yang lama? Buat semuanya, bukan yang udah ini mah. Iya, ini Ibu ulang lagi buat yang belum tahu atau belum jelas. Jadi ini proyeknya ini Ibu kasih batas waktu kemarin kan masih ada yang belum ngumpulin. Jadi yang udah ngumpulin sudah ada nilainya. Tadi nilai usahanya. Kemudian yang belum ini Fahmi ini nggak masuk. Kemudian ini Ibu mau tanya deh, apakah Ibu belum terima itu karena dari apa namanya ngumpulinnya ke admin atau bagaimana? Ini tolong
tolong dikumpulkan paling lambat Ibu beri waktu di minggu depan ya. Di sini Ujang masuk, Ujang. Tuh. Oke, Ujang minggu depan ya. Raffi. Masuk. Ya, Adeli. Masuk. Aisyah dan Fahri. Jadi ini yang belum Ibu terima. Minggu depan adalah pengumpulan batas paling lamanya ya, karena kita udah masuk ke proyek-proyek berikutnya. Buat yang lain-lain terima kasih udah mengumpulkan dan udah ada nilai usahanya. Nah, buat 1, 2, 3, 4, 5 tolong dikumpulkan sebelum minggu depan. Jadi pas minggu depan itu hari Senin minggu depan Ibu udah terima. Udah pegang Mbak ininya. Jadi ini nomor WA Ibu, bisa langsung kirim ke Ibu. Yang seperti yang lain-lain juga udah langsung japri aja. Jadi Ibu tunggu. Di sini yang belum ngumpul udah jelas banget ya? Oke. Kalau gitu kita lanjut. Nah, kemarin kita sudah memulai proyek yang kedua. Ya, ini mengacu pada buku cetak yang di halaman 8 dan 16. Nanti setelah kelas ini Ibu minta tolong bagikan buku cetaknya juga ya. Jadi kita di sini belajar, kemarin kan udah juga berulang-ulang ya kita diskusikan, merencanakan usaha kerajinan inspirasi non benda. Nah, di sini kalau udah di Ibu screenshot di tugas kelompoknya ya. Di sini kan tugas kelompok ya. Jadi mengembangkan desain dan persiapan produksi. Jadi di sini kita prakaryanya itu hanya bukan menjadi barangnya, tapi bagaimana membuat desain dan persiapan produksinya. Jelas ya? Bedanya ya. Jadi di sini kita proses desain. Membuat desain. Jadi bukan membuat yang nanti udah jadinya enggak. Jadi yang kita bikin adalah kita mencari ide produknya apa, produk kerajinannya apa, kemudian nanti juga kita membuat sketsanya dari ide-ide itu, kemudian kita pilih salah satu ide bentuk yang paling baiknya, kemudian kita pikirin teknik yang digunakan. Kayak tadi bahan materialnya bisa bagaimana nih cara membuatnya, misalnya membuat kitiran itu gimana ya cara bikinnya, itu tekniknya ya. Kemudian produk tersebut tuh kira-kira kita mengetahui bahan alat yang digunakan pada proses yang sesungguhnya. Oh ya Bu. Kemudian nanti semuanya disusun di catatan kalian itu sketsa-sketsanya, gambarnya. Bagaimana kamu bikin oret-oretannya gitu, daftar bahannya, alat-alatnya, kebutuhannya itu kamu catat semua di dalam catatan kamu. Nah, ini jadi proyek ini waktunya tidak untuk dikerjakan misalnya minggu depan selesai, itu enggak. Jadi ini waktunya lebih lama. Ibu nanti sambil jalan akan kasih tahu batas hasil akhirnya kapan. Tapi kita di sini Ibu mau mengawali dengan memandu kalian step by step supaya kalian benar-benar paham bagaimana proses dalam mendesain sebuah produk ya. Dan kemarin sudah ada yang mengumpulkan itu oke banget. Dalam artian usahanya Ibu hargain, jadi sudah ada penilaian usaha tambahan juga yang sudah memfoto progresnya itu juga ada penilaiannya. Nah, untuk kedepannya project 2 ini setiap minggu itu kalian harus memfoto bukan hasil akhir tapi progres. Progres itu adalah perjalanan dalam membuat proyek ini. Jadi misalnya hari ini adalah pengumpulan ide-ide gitu. Nah, kalian kan mencatat nih di buku. Itu semua hasil yang sudah kalian kerjakan di kelas, itu kalian foto dan kirimkan ke Ibu. Karena itu yang akan kita nilai.
gitu ya. Jadi belum menjadi hasil akhir, tapi progresnya yang dinilai. Jadi di sini semua setiap kelompok harus memfoto project progress per minggu ya. Kurang lebih seperti itu kalau dalam pengumpulan tugas yang project 2. Oke. Ibu sambil lanjutkan ya. Jadi tugasnya itu tuh minggu lalu Ibu udah jelaskan. Kita seolah usaha kerajinan non benda. Ya, untuk mempermudah gambarannya, bayangkan kalian sedang membuat kerajinan yang akan kalian titip di toko oleh-oleh khas Garut atau Jawa Barat. Nah, usaha kalian itu adalah kalian pembuat kerajinan. Jadi kalian adalah seorang pengrajin souvenir. Gitu. Ini tugas kelompok ya. Jadi berdua-berdua atau yang ganjil jadi bertiga ya yang nggak dapat kelompok. Ya. Aja kelompoknya yang dari kemarin aja kelompoknya. Iya, memang yang dari kemarin kelompoknya sama. Jadi ini masih lanjutan ya. Oh iya. Gitu. Jadi ini Ibu kasih bayangan aja. Jadi bayangkan kalian tuh menitipkan di sebuah toko souvenir ya. Jadi kalian adalah seorang pengusaha wirausahawan yang membuat kerajinan souvenir. Nah, di sini kalian merencanakan usahanya. Jadi kalian belum memasarkannya, tapi baru bagaimana kalian membuat produk. Dari produknya ini yang memasarkan nanti toko oleh-oleh tadi gitu. Jadi kita belum belajar nih bagaimana memasarkan, tapi kalian belajar bagaimana membuat. Nah, di sini seorang wirausahawan kerajinan itu tuh punya dua jenis usaha yang dilakukan. Ya, yang pertama adalah dia membuat dulu produknya, seperti video yang waktu itu kita tonton ya, ada pengrajin kulit, ada pengrajin furnitur, perabotan. Jadi yang pasti seorang pengusaha ini harus punya produknya dulu dan kita sebut seorang pengrajin karena usahanya kerajinan. Kemudian setelah punya barangnya, usaha yang kedua yang dilakukan adalah setelah barangnya udah diproduksi lebih banyak ya, bagaimana menjual produknya. Nah, ini kita sebut yang kita sering dengar sebagai pedagang. Gitu. Pedagang belum tentu membuat produknya, tapi dia punya barang yang dia perjualbelikan. Kalau kalian kemarin juga belajar tentang observasi wawancara ya, ada pedagang sayur, pedagang mie ayam, pedagang apa ya dan lain-lain itu kalian mungkin mempelajari dia sebagai pedagangnya. Nah, seorang pedagang juga nanti punya ilmunya lagi bagaimana supaya dagangan ini laku. Kalau zaman sekarang dia bisa jualan online, dia bisa bikin konten, dia bisa bikin video gitu ya. Nah, itu nanti kita pelajarin di setelah pelajaran tentang perencanaan ini selesai ya. Nah, sebaliknya, kalau dalam membuat barang ini, seorang pengusaha itu kalau kalian memang punya kemampuan dalam membuat barang dan Ibu anjurkan memang kalian berbekal kemampuan itu sangat apa ya? Sangat baik untuk menjadi bekal pengetahuan kamu. Karena pertama, itu tadi ya, di tengah banyaknya persaingan, bagaimana kalau kamu bisa menciptakan sebuah produk yang belum pernah ada dan ternyata itu sangat berguna buat orang lain. Nah, itu satu. Dan kedua, kamu bisa sebagai pembuatnya itu sendiri. Tapi bagaimana kalau kamu tidak terampil? Ternyata itu bukan bakat kamu membuat sebuah produk. Misalnya, aduh, susah banget ya, misalnya kamu perempuan yang harus menggergaji gitu. Aduh, ini kayaknya berat banget deh buat saya. Itu jangan khawatir. Kamu sebagai seorang pengusaha, wirausahawan, kamu tidak harus bekerja sendirian. Makanya di sini Ibu juga
bukan mencoba ya, dalam perjalanannya nanti kita akan ada pelajaran atau proyek yang sendiri, ada yang proyek berkelompok. Karena seorang wirausahawan nanti belum tentu dia akan bekerja sendiri. Justru dia akan membuat sebuah tim produksi, tim usahanya dia, ada yang menjadi dia mencari pengrajinnya, dia mencari orang yang ahli di bidang itu. Kemudian dia mencari orang yang misalnya nanti sudah semakin besar ya usaha kamu. Dia akan mencari orang yang ahli dalam mengatur keuangannya gitu. Nah, makanya Ibu bilang seorang wirausahawan itu adalah seorang CEO-nya. Kalian yang mengelola orang-orang yang kalian rekrut gitu. Makanya disinilah kalian bisa bagaimana menggabungkan pengrajin dengan orang yang bisa nanti ahli market, ahli jualannya, misalnya seorang konten kreatornya kalian gabungkan. Nah, kalian menjadi bosnya gitu ya, CEO-nya, pemimpinnya. Dan bukan berarti hanya duduk terima duit, itu bos bukan seperti itu ya. Justru bos atau CEO itu harus mengerti, menguasai keseluruhannya, tapi belum tentu terjun langsung menjadi detail untuk membuatnya, gitu. Ya, makanya disinilah kalian belajar menjadi pengrajin bukan harus menjadi pengrajin yang jago mengukirnya, tapi kalian tahu step-stepnya bagaimana membuat produksinya itu. Karena kalau seorang tadi pemimpin tidak tahu step-stepnya, itu sangat riskan kalian akan dibohongin oleh pegawai-pegawainya sendiri gitu. Atau bahkan nanti kalian nggak tahu cara bikinnya, tiba-tiba apa ya? Dia pekerjanya hanya bikin asal-asalan, ternyata pas dijual produknya jelek, gagal gitu. Jadi disitulah kita belajar. Jadi prakarya di sini bukan berarti nanti akan, aduh berat banget ya, susah banget, saya nggak bisa nih bikin-bikin kayak gini. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kalian memahamin. Tapi buat yang memang kalian punya bakat, kalian memang suka sekali membuatnya, itu adalah keunggulan kamu. Justru itu nilai plus kamu. Banyak sekali seorang pengrajin yang memang udah ibaratnya seniman yang sangat jago sekali, tapi dia juga menjadi seorang pemimpin. Nah, itu yang kita akan gali pada diri kamu sendiri. Siapa tahu ada yang di sini ada bakatnya pengrajin, ada yang bakatnya tadi berdagang, ada bakatnya apa. Nah, kita akan gali macam-macam. Nah, di sini sekali lagi Ibu bilang ada 2 jenis ya, yang pembuat produk sama penjualnya. Nah, di sini kita kenapa Ibu bikin warna merah? Yang kita sedang pelajarin yang merah ini. Kita belum sampai di pelajaran menjual produk. Nah, kita lanjut. Jadi, kesimpulannya adalah wirausahawan itu membuat produk. Produk ini jangan salah kaprah ya, bukan hanya barang. Bisa jadi jasa. Ibu kemarin dulu bilang di pariwisata bisa aja kalian bikin usaha apa namanya perjalanan wisata ke Garut, keliling ke apa wisata susur sungai gitu. Itu juga produk ya. Dan itu potensial banget kalau memang kalian merasa wah daerah saya indah banget ini. Orang-orang harus tahu dan di luar sana banyak potensi orang-orang yang pengen berwisata gitu. Nah, itu peluang gitu. Jadi itu produk, membuat produknya. Kemudian di tengah-tengah adalah mengelolanya, bagaimana si produk tadi dikelola dengan apa namanya usaha yang telah kamu ciptakan tadi. Tadi kan kamu tidak ahli dalam membuat apa lemari misalnya ya. Nah, kamu bekerja sama dengan seorang tukang kayu. Nah, kamu bagaimana mengelola itu? Kamu mengelola apa namanya membeli barangnya, membeli kayunya segala macam itu kan semua ada pengelolaannya ya. Kayak disitulah usaha kamu tuh di situ yang kamu akan pelajarin. Kemudian terakhir udah jadi nih lemarinya. Oh, ternyata bagus sekali gitu. Kamu produksi banyak, misalnya udah ada 10 lemari. Nah, setelah ada 10 lemari ini bagaimana memasarkannya? Nah, itu wirausahawan adalah di akhirnya bagaimana produk yang udah kamu bikin itu bisa diminati dan dipasarkan.
gitu ya. Jadi ini prosesnya ada seperti ini, dari membuat, memasarkan, dan pengelolaan. Jadi sekali lagi kita sedang mempelajari bagaimana proses pembuatan produk. Nah, kita sekilas, bukan sekilas ya, diawalin dengan lebih dalam tentang membuat produk. Jadi, membuat sebuah produk, di sini kita kecilkan produknya adalah kerajinan ya. Dalam produk, untuk menjadi produk jadi, misalnya produk jadinya tadi adalah kincir angin, gitu. Nggak mungkin sebuah kincir angin atau kursi lah. Sebuah kursi tiba-tiba simsalabim jadi gitu ya, ada kursi gitu. Dari kayu, kamu merem, melek, tiba-tiba jadi kursi. Nggak mungkin kan? Kecuali kamu adalah sang pencipta gitu. Nah, kamu kan manusia. Nah, di sini pasti ada prosesnya. Kalau kamu duduk di kursi itu, di situ tuh ada proses produksi, proses perancangan. Jadi sebelum di tukang kayu, di situ ada proses juga membuat kursinya bentuknya seperti apa. Nah, di sini kita belajar nih, yang kita pelajarin di bagian tanda panah ini, proses perancangan produk. Nah, kemarin dulu juga kita udah jelaskan di step-stepnya, di buku cetak juga ada nanti di halaman 11, itu proses mendesain atau merancang, itu ada 5 ya, atau 6 tuh hasil jadinya. Yang pertama adalah mencari idenya, itu udah kita berapa minggu kemarin juga kita oret-oret udah. Kemudian yang kedua, kita mencoba menggambar sketsanya dari ide itu. Kemudian yang ketiga, setelah sekian banyak kita riset dan kita oret-oret, kita pilih yang kira-kira terbaik. Dari idenya yang udah sketsa udah terbaik itu, kita bikin studi modelnya atau prototyping. Kemudian terakhir, di 2 minggu kemarin kita sudah belajar menghitung rencana produksinya. Dan yang keenam adalah hasil jadi, sama sudah ada, mungkin kita bisa siap untuk memperbanyak. Oke, jadi kita ulangin lagi ya. Ini bayangin kamu sebagai wirausahawan ya. Di sini kamu pembuat produk. Jadi di dalam pembuat produk tadi kan kamu ada pengrajin. Produk itu tadi ada macam-macam. Ada seorang pemasak nantinya ya, kamu membuat masakan. Ada pembuat kue, ada petani. Di sini ada macam-macam lagi. Ada apa lagi kalau kamu bisa sebutin? Produk ada apa lagi sih? Ada yang bisa nyebutin? Ada yang bisa nyebutin selain ini? Skincare. Skincare, ya contoh-contoh aja ya. Produknya tuh skincare misalnya. Ada lagi? Cemilan. Cemilan masuk ke dalam pembuat kue. Dekor, Pak. Apa? Mendekor. Dekor. Lukis. Melukis. Promonya itu dari mana? Produk lukisan ya, dia melukis, produknya lukisan. Nanti dia jual, ini bisa. Ya ini kalian bisa bayangin ya. Jadi di sebelah kirinya adalah produk-produknya, di sebelah kanannya adalah penjual si jasanya. Jadi ini pedagangnya. Jadi wirausahawan itu adalah mencakup ke dua-duanya ini. Gitu ya. Jadi sampai sini udah jelas ya bahwa seorang wirausahawan itu mencakup dari pembuat sampai memasarkan, tapi kita sedang membuat produk belajarnya. Nah, di sini kita mau mulai bagaimana sih sebetulnya proses mendesain dan kreativitas itu. Ibu akan kita bareng-bareng ya di sini. Di sini boleh berdiskusi. Justru di sini kita mau bertanya, mau praktek segala macam, ini bebas gitu ya. Jadi di sini kita eksplorasi. Kita mulai dengan mengenal bagaimana sih desain dan kreativitas itu. Dan kebetulan sekali ibu itu setelah SMA jurusan kuliahnya adalah desain grafis, desain komunikasi visual. Ada yang tahu nggak desain grafis apa? Nggak tahu. Hah?
Jadi membuat desain-desain, jadi mempelajari membuat desain untuk dalam bentuk 2 dimensi. 2 dimensi itu artinya kalau 3 dimensi kan barang ya, ada barangnya. Kalau 2 dimensi itu rata, cetak gitu. Jadi seperti gambar-gambar seperti ini, terus juga poster-poster, buku, flyer, dan lain-lain. Nah, itu adalah bagaimana membuat desainnya. Tuh. Nah, kita di sini saya jelasin dulu ya, Ibu jelasin. Jadi, bedanya apa sih kreativitas sama merancang? Nah, kalau kreativitas itu adalah kemampuan berpikir inovatif dan menghasilkan ide baru. Ya, jadi kreativitas itu kemampuan berpikir. Jadi bukan menjadi produknya. Produk kreativitas ada, tapi kreativitas itu sendiri adalah bagaimana kamu berpikir yang kreatif dan inovatif dengan ide-ide. Jadi identik dengan kreativitas itu ada ide baru. Seperti itu. Ya. Sedangkan kalau desain atau perancangan adalah prosesnya. Jadi proses dari ide-ide yang kreatif tadi, ini kamu punya ide. Dari ide itu untuk menjadi sesuatu itu perlu proses. Nah, prosesnya itu sendiri disebut dengan desain. Bagaimana merealisasikan dan memulai dari ide awal sampai hasil karya. Jadi proses prakarya sendiri itu adalah proses desain. Mulai dengan ide kreatif, ya. Jelas di sini, jelas bedanya ya. Ada yang masih bingung nggak? Jelas? Halo? Jelas kan? Ya? Oke, kita lanjut. Oke, kita mulai dengan kreativitas dulu ya. Jadi kita 9.30 tuh sampai jam berapa sih ya? 2 jam itu setengah 12 ya, setengah 12 ya. Oke. Kita akan praktek nih habis ini ya. Jadi kita mulai bagaimana kita mau menjadi kreatif. Saya buka dengan pertanyaan dulu. Siapa aja sih yang perlu berpikir kreatif? Kira-kira siapa aja sih yang perlu berpikir kreatif? Semua orang ya. Coba Ibu sebutin ya. Guru, dokter perlu kreatif nggak? Di sini ada, sini gini. Ini kan ada banyak profesi ya, banyak macam-macam jenis ya. Di sini semuanya ada yang nggak perlu kreatif nggak? Di sini kira-kira ada yang nggak memerlukan kreativitas, ada nggak? Gamer. Ya lah. Naon. Ini menurut kamu nggak perlu kreatif apa di sini? Ada nggak? Gamer. Ada. Nah, terus apa lagi? Ada lagi nggak yang nggak perlu kreatif? Perlu sih. Ustadz. Di ST ini nggak usah. Dan seterusnya. Oke, ini ada lagi nggak di sini yang nggak perlu kreatif kira-kira? Dokter. Semuanya Bu kreatif. Kreatif. Oke, nah sekarang gini, Ibu tanya dulu, kenapa tadi yang nyebut gamer nggak perlu kreatif, kenapa? Coba kamu diskusiin. Hah? Karena tidak ada hasil jadinya. Karena nggak ada hasil. Tidak ada hasil. Suka. Karena nggak ada hasil. Jadi ada lagi nggak alasan lainnya kira-kira? Oke, sekarang dokter kenapa nggak perlu kreatif?
Kenapa dokter nggak perlu kreatif tadi yang disebut dokter nggak perlu kreatif Dokter. apa? Dokter anak Kenapa? karena Kenapa? Aturannya. Cuma sudah ada instruktur yang harus Oke. Terus siapa? Kalau Ustadz kenapa nggak perlu kreatif? Kalau Ustadz kenapa nggak perlu kreatif? Buka. Tapi Kenapa? mana sarayana kreatif kan. Kenapa kalau Ustadz nggak perlu kreatif? Ayo. Ayo. Kenapa kamu tadi? Ayo Imas. Kenapa kira-kira Ustadz nggak perlu kreatif? Hah? Apa? Ayo nggak apa-apa. Di sini nggak ada jawaban yang salah kok. Ini kan pertanyaan ya. Kenapa Ustadz nggak perlu kreatif? Menurut kamu tadi? Tadi yang bilang Ustadz nggak perlu kreatif siapa? Ya, kenapa coba? Nah, Ustaz hanya mengajar ngaji. Karena Ustadz hanya mengajar. Jakarta. Mengajar. Oke. Nah, sekarang ada yang ini nggak? Ada yang menyangkal jawaban lainnya nggak? Kenapa menurut kamu? Kenapa menurut kamu nggak apa namanya? Di sini ada yang menurut kamu harusnya kreatif nggak? Dokter harusnya kreatif gitu. Ya. Yang gitu. Hah? Ya kreatif, Ustadz kreatif. Nah ya itu kenapa menurut kamu kenapa harus kreatif mereka? Karena harus merancang kata. Yang mana? Ya Ustadz. Nah, oke. Merancang kata untuk berdakwah. Ya. Oke, terus kalau yang lain? Gamer? Hah? Gamer. Iya, kenapa? Gimana? Kalau gamer kenapa? Harusnya gimana dia? Oke, namanya Strategi merancang strategi. strategi, rancang. Ya, oke. Kalau dokter? Kreatif. Kreatif. Oh. Iya, kenapa? Kenapa dia harus kreatif? Karena Mencari ilmu baru. Dalam mengoperasi semua. pakai jurus. Kreatif dan surat Kenapa menyembuhkan terus apa? Mencari apa? dari takwa. Obat. Mencari penyakit. Mencari obat. Oh, obat. 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 Ya. Oke. Jadi jelas ya ini thank you banget jawaban-jawabannya. Jadi benar. Semua profesi, semua jenis manusia sebetulnya kreativitas itu adalah kebutuhan dan keahlian dasar yang harus dimiliki oleh semua manusia. Ya. Apapun profesinya. Benar sekali dokter itu memang sudah ada struktur untuk menyembuhkannya. Misalnya dia dalam artian, kreativitasnya dia pakai untuk obat pusing, dia kasih obat sakit perut. Itu namanya bukan kreativitas, tapi itu adalah ngaco. Dokter yang ngaco, ya. Sedangkan kreativitas itu adalah membuat ide-ide baru. Jadi bukan membuat sesuatu menjadi kacau, tapi ide baru itu untuk membuat sesuatu hal yang bermanfaat. Jadi tadi benar kreativitasnya itu untuk mencari obat. Gini, dokter kalau tidak kreatif, dia tidak akan bisa menciptakan vaksin baru. Ini misalnya ada orang yang semuanya sakit, apa namanya ya, sakit lepra gitu. Dokter kalau tidak kreatif, dia tidak punya vaksin, tidak menciptakan. Jadi
kata kuncinya adalah kreativitas itu untuk menciptakan sesuatu yang baru dan ujung-ujungnya untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi sangat jelas dokter itu harus bisa kreatif untuk mengetahui tadi, oh sakitnya ini, dia nggak ngerti sakitnya apa, dia cari tahu. Nah, obatnya ini, itu adalah kreativitasnya si dokter. Nah, kemudian tadi gamer benar. Jadi kita ngomong kreativitas itu tadi pemahaman kita adalah berpikir inovasi, berpikir kreatifnya. Jadi bukan hasil jadinya. Kalau kita ngomong hasil jadi adalah kita ngomong dari sisi desain. Desain perancangan membuat ide kreatif menjadi hasil jadi. Gitu ya. Jadi buat tadi yang bilang bahwa ini nggak ada hasil jadi. Memang kita ngomong kreativitas belum tentu ada hasil jadinya. Tapi ada hasil pemikiran kreatifnya gitu. Jadi bagaimana dia menemukan kesulitan, misalnya ada banyak nih lawan-lawan gamenya ya, monster-monsternya. Nah, dia mencari strategi supaya dia bisa selamat dari monster itu. Itu kan juga sebuah kreativitas gitu ya. Jadi dibedain tadi ya, jangan sampai ketukar. Kemudian Ustadz itu benar banget. Jadi memang yang namanya belajar agama itu udah ada kitab sucinya. Tapi cara dia seorang ustadz itu mengajarkan, setiap orang-orang kan beda-beda pemahamannya ya. Ada yang memahaminya mungkin secara analogi dia menceritakannya, atau ada yang benar-benar secara langsung gitu. Jadi merancang kata-katanya benar. Jadi ustadz itu semakin dia punya kreativitas, itu semakin baik. Jadi misalnya dia mengajar menghafal Al-Quran. Dia menemukan sebuah sistem cara menghafal Al-Quran dengan cepat dan mudah buat anak-anak kecil. Itu kreativitas bukan? Jelas. Nah, oke ya. Jadi jelas ya. Kreativitas tuh gunanya buat itu. Jadi sekaku-kakunya kamu bayangin sebuah profesi, tapi tujuannya dia adalah untuk memecahkan sebuah problem yang ada supaya menjadi manfaat. Nah, jadi kuncinya kreativitas tuh apa sih sebenarnya? Apakah ujuk-ujuk kreativitas itu datang tiba-tiba? Bisa iya, bisa enggak. Jadi sebenarnya kreativitas itu muncul dan memang tujuannya adalah ada sebuah problem yang harus kita pecahkan, ada solusinya. Kayak tadi, dokter ada sebuah wabah penyakit. Itu sebuah problem. Terlahirlah percobaan-percobaan sampai gagal, sampai akhirnya dia berhasil menemukan solusi. Itulah kreativitas gitu ya. Jadi tadi Ustadz, ada anak di suatu desa belajar ngajinya nih kesulitan sekali, nggak ngerti-ngerti. Tapi udah cari cara segala macam, bingung. Akhirnya dia menciptakan sebuah metode baru. Nah, itu kreativitas. Jadi bagaimana kamu menciptakan sesuatu ide inovasi dari problem-problem yang ada untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi kreativitas tuh munculnya adanya di situ. Ya, kita belajar dan kita mulai sekarang mengeksplorasi karena sebenarnya setiap manusia ya terlahir kreatif ya. Allah memekalkan kita dengan kreativitas. Cuma kita menganggap mempersempit kreativitas itu hanya dengan ide-ide seni atau sesuatu yang berkaitan dengan kesenian. Itu sama sekali bukan itu. Jadi banyak sekali nah, sebenarnya kemampuan untuk menyelesaikan sebuah problem itu adalah kreativitas. Dan Allah memberikan manusia otak untuk menciptakan suatu pemecahan masalah. Jangan dulu bagaimana orang membuat roda, bagaimana orang membuat lampu, segala macam. Nah, itu di Al-Quran pun dan di hadis pun dibilang orang yang bermanfaat itu adalah sebaik-baiknya manusia. Dan yang bermanfaat itu adalah orang yang memberikan solusi atas sebuah problem. Nah,
Makanya di sini kreativitas itu diperlukan. Jadi kalian harus membangkitkan kembali kreativitas yang ada di dalam diri kamu yang selama ini mungkin kamu lupa atau udah terkubur karena saking menganggapnya kreativitas hanya buat nggak penting hanya buat seni-seni, padahal itu penting banget. Nah, jadi kita mulai balik lagi. Ini kita bisa berlatih untuk memulai menjadi kreatif lagi. Nah, Ibu jelasin ya, ada yang penghambat kreativitas itu penghambat. Ada banyak, ada beberapa poin di sini. Ya, ini agak unik nih bedanya yang mungkin kalian temuin di mata-mata pelajaran yang lain. Jadi yang bisa jadi menghambat ide, tapi bukan berarti di pelajaran lain adalah salah, itu bukan. Tapi cara belajarnya itu berbeda. Jadi kalau kita ngomong kreativitas, kita mau mencari sebuah solusi, itu adalah tidak ada hanya satu jawaban yang benar. Ya, kalau kamu menganggap kreativitas itu seperti pelajaran matematika yang 1 tambah 1 sama dengan 2 dan jawabannya hanya satu hal aja, hanya angka 2, itu tidak demikian di kreativitas. Karena yang diajarkan beda. Yang diajarkan adalah bagaimana ketika kamu mentok di suatu problem, kamu harus mencari jalan keluar. Dan jalan keluar itu bisa macam-macam sekali. Nah, jadi kita mungkin yang selama ini terbiasa cuma dalam satu jawaban, di sini kita mulai latihan lagi bagaimana membuat jawaban itu banyak. Dan itu kita cari dari sekian banyak mana yang terbaik. Kemudian yang kedua itu penghambat dari kreativitas itu adalah itu tidak masuk akal. Nah, ini juga sering sekali terjadi di keseharian kita. Misalnya kamu bikin atau kalian bercita-cita gitu yang tinggi sekali gitu. Terus saya mau jadi presiden. Terus ada yang menganggap nggak masuk akal. Nah, itu menjadi penghambat kamu. Padahal ya kenapa enggak? Sangat bisa banget juga kalau memang kalian benar-benar belajar dan menuju sana punya step-stepnya. Terus juga yang menghambat juga adalah kamu menganggap ini bukan bidang saya. Jadi kamu mengecilkan pemikiran kamu. Padahal bisa jadi seorang anak SMA tiba-tiba bisa memikirkan hal-hal yang di luar konteks pelajarannya dia. Bisa jadi dia memecahkan problem-problem seorang misalnya pedagang mie ayam gitu. Tiba-tiba kamu bisa aja gitu berdiskusi, mungkin perlu nih dibikinin konten apa segala macam gitu. Itu kan mungkin bukan bidang kamu ya, tapi kamu bisa meluaskan pemikiran kamu. Nah, itu adalah membuka jalur ke kreativitas. Kemudian kamu menganggap diri kamu tidak kreatif. Nah, itu sangat tidak boleh ya. Jadi mulai sekarang setiap anak, setiap manusia dari kecil sampai tua sebetulnya punya kreativitas. Cuma kita melupakannya atau tidak dikembangkan. Terus yang terakhir adalah kaku. Jadi kamu benar-benar tidak mengeksplorasi. Jadi udah itu aja yang kamu lakukan. Padahal ternyata ada cara lain gitu. Misalnya ada jalur. Kamu dari rumah ke sekolah, kamu dibilanginnya jalurnya cuma ini. Itu aja kamu jalanin. Kamu nggak mau peduli dengan jalur-jalur lain. Padahal ternyata lewat sini lebih cepet nih. Atau misalnya hujan, lewat sini ternyata tidak becek gitu. Jadi kamu harus bisa lebih fleksibel. Sorry, ini bukan penghambat. Untuk menciptakan ide itu sendiri dimulai dengan kalian harus punya jawaban sebanyak-banyaknya. Ya, itu pertama. Jadi tidak boleh hanya ada satu jawaban. Itu kalau di kelas saya salah. Kalau di kelas kreativitas, ide harus sebanyak-banyaknya, ya. Terus yang kedua adalah memulai, misalnya kamu mentok memulai kata-kata kamu dengan gimana kalau titik-titik.
Misalnya tadi, wah hari hujan nih. Gimana kalau titik-titik? Gimana kalau saya bawa payung gitu? Gimana kalau oh ini macet nih? Oh gimana kalau saya jalan kaki aja? Kalau misalnya kamu naik kendaraan nggak bisa bergerak gitu, ya udah jalan kaki. Nah itu gimana kalau itu membuka dalam peluang kreativitas. Nah juga peluang yang kreativitas itu adalah ketika kamu ingin tahu. Dengan semakin banyak keinginan tahuan kamu, itu membuka peluang kreativitas. Kemudian juga membuka mental block kamu bahwa diri kamu memang kreatif dasarnya. Dan saya yakin anak murid-murid apa kalian semua di sini adalah kreatif karena dari kita udah 5 kali pertemuan ya, dari jawaban-jawaban kamu, dari kamu juga kita diskusi ngobrol di sini, itu bibit-bibit kreatifnya udah terlihat. Kemudian fleksibel tadi ya, kalian bisa tidak kaku di satu bidang aja, gitu. Nah, sekarang Ibu mau tanya deh. Sekarang coba, kalian merasa kapan terakhir berpikir kreatif? Pagi sampai tahun Tadi, kalau yang tadi pagi, kira-kira kamu berpikir kreatif apa tadi pagi? Kemarin. Kemarin ngapain kamu? Minggu lalu. Ya, coba. Contohnya apa? Contohnya kamu ngapain? Buat cerpen. ini Buat cerpen. layang-layang. Apa? Ngapain? Buat layang-layang. Buat layang-layang. Oke. Layang-layang. Oke, itu juga panjang. Tapi itu sebetulnya masih konteksnya kamu membuat ya. Padahal berpikir kreativitas itu nggak harus membuat sebetulnya. Kamu berpikir kreatif sebetulnya dari pemikiran aja. Misalnya tadi pagi, aduh kamu telat bangun, misalnya ya. Jadi itu kan problem. Jadi solusinya apa dari telat bangun tadi gitu. Misalnya kamu apa namanya supaya ke sekolah lebih cepat. Misalnya dari kamu jalan kaki, kamu berlari atau kamu pakai motong jalan, yang jalan tikus yang cepat. Nah itu udah bagian dari kreativitas. Bagian helikopter. Nah ya kayak gitu. Jadi memang kreativitas itu nggak harus kamu telah menciptakan barang, membuat barang. Itu juga kreativitas. Tapi aku mau luasin lagi, jenis kreativitas itu lebih luas lagi dari itu ya. Oke, sampai sini jelas ya kreativitas ya. Oke. Ya, sekarang kita kasih contoh-contoh tentang desain. Jadi, oke, ini kita ngomong masuk ke perancangan ya. Nah, kalau perancangan itu adalah proses mengubah ide-ide tadi kamu untuk jadi produk. Jadi, stepnya adalah idenya dulu, ide yang kreatif tadi, ada proses perancangannya, kemudian jadi karya. Nah, di sini Ibu udah kumpulkan beberapa jenis desain yang kira-kira ada di luar sana. Yang pertama, ini yang sangat dekat dengan kerajinan. Kita sebut dengan desain produk. Jadi ini perancangan produk. Nih, kita mulai dari kursi. Ya. Kursi plastik yang kamu dudukin, atau kamu tahu ada kursi plastik seperti ini, semuanya hasil rancangan. Ada yang bentuknya kursi bakso seperti ini. Ini pasti ada orang yang merancang awalnya. Ya. Dan ini adalah seorang desainer. Mau itu tinggal di pedesaan kek, atau mau di perkotaan kek, atau dia tukang pembuat kursi, kalau dia sudah merancang, kita sebut dia sebetulnya seorang desainer, perancang gitu, merancang bentuk kursi. Dan merancangnya ini awalnya bisa jadi bentuknya bukan bisa jadi mulai dari sketsa, dia gambar dulu. Seperti ini nih gambarnya dulu. Nah, jadi kursi ini dari mulai yang memang kursi sehari-hari yang kita temuin, sampai ada orang yang segitu kreativitasnya
bagaimana kalau kursi ini kita bentuk seperti mulut gitu, seperti kartun. Akhirnya dia merancang ini gitu. Itulah disebut kreativitas yang kita tarik lagi semakin jauh, semakin idenya semakin inovatif. Nah, jadi ada desain yang seperti ini. Oke, ini juga kursi. Ini juga kursi. Jadi itu yang tadi kita sebut. Kemudian tadi lemari. Tidak mungkin tiba-tiba menjadi seperti ini gitu. Ini pasti ada yang merancangnya. Jadi setelah lemarinya jadi, ada lagi dirancang lagi, diwarnain lagi. Nah, itu supaya menjadi punya daya jual lebih menarik. Nah, ini juga kita sebut sebagai mendesain gitu ya. Kemudian handphone. Contohnya ya, ini kita sebut juga produk ya, desain produk. Handphone itu kan juga pasti ada perancangannya, bagaimana kameranya diletakkan seperti apa, ada berapa banyak lensa kamera, segala macam. Itu dimulai dengan mendesain. Kemudian mobil dirancang seperti dari sketsa dulu sampai akhirnya menjadi bentuk mobil. Nah, kemudian kerajinan, ini yang kita sedang mau mulai merancang ya. Kerajinan topeng. Bentuknya seperti ini, matanya mungkin dibikin lancip seperti ini, hidungnya itu juga melalui sebuah perancangan. Kap lampu dia bikin seperti ini, ada hiasan dari bunga-bungaan gitu ya. Jadi ini range dari mulai kursi sampai apapun yang kita sebut dengan produk itu disebut dengan jenis desain produk. Kemudian juga ada desain grafis yang Ibu bilang Ibu belajar ini. Kalau kamu sering lihat logo ini ya, logo itu dimulai dari perancangan juga 80 tahun gitu ya. Ada bentuknya angka 8-nya didesain seperti ini gitu. Itu seorang desainer grafis yang membuatnya. Kemudian membuat poster seperti ini gitu. Jadi seorang desain grafis ada yang memang punya keahlian menggambar, ada juga yang tidak harus jago gambar, tapi itu bisa dipelajarin. Menggambar itu seperti kreativitas, dia bisa dipelajarin, ya. Kemudian nanti kamu membuat packaging. Nanti misalnya kamu membuat produk cemilan, kamu bikin namanya makaroni nampol. Habis itu kamu bikin desainnya seperti ini. Nah, ini seorang desainer grafis yang membuatnya. Dan ini juga nanti kita akan belajar nih di dalam pemasaran. Kemudian nggak usah jauh-jauh deh. Ini kayaknya susah nih, bukan saya. Pakai komputer segala macam. Belum tentu. Kalau kamu lihat dua ini sebetulnya ada sejak tahun berapa nih? 1940. Udah ada komputer belum? Tahun segini. Tahun 1940 udah ada. Udah. Belum ada. Komputer baru ada tuh di tahun 80. Ya, komputer tuh baru ada tahun 80, itu pun masih sangat standar. Baru 2000-an lah baru ada. Jadi ini bisa pada zaman dahulu kala orang membuatnya dari gambar kertas, diwarnain gitu. Jadi seorang desain packaging atau desain label ini tidak harus kepentok dengan semuanya harus komputer, itu enggak. Ini bisa memakai tangan dengan sketsa. Ini juga nih kerupuk ikan ini juga bisa dilakukan sendiri pakai tangan. Kemudian ada yang namanya desain arsitek atau interior. Itu adalah membuat rumah. Buat rumah kan juga perlu desain, rancangan. Kalau arsitek itu adalah desain luar, bentuk rumahnya. Kalau interior itu adalah ruangannya, mendesain bagian dalam ruangannya. Kemudian di sini siapa ini yang kemarin pengen jadi fashion designer? Oke, di sini sangat mungkin banget. Kenapa enggak gitu? Kalau kamu bercita-cita menjadi perancang busana, ya bisa aja. Tapi kamu harus belajar bagaimana merancang gambar-gambar ini sampai akhirnya menjadi pakaian jadi yang sudah terjahit dari bahan-bahan. Kemudian siapa nih di sini yang suka main game? Semuanya suka. Ya, pasti anak-anak sekarang semuanya suka main game ya. Nah,
Kalau kamu main game, itu kan kamu pasti punya karakter-karakter di dalam game ya, atau ada tampilan di handphone kamu. Itu nggak mungkin ujuk-ujuk ada. Dan nggak mungkin, yang bikin itu bukan seorang insinyurnya, gitu. Yang membuat itu adalah yang merancang desain, seorang desainernya atau seorang perancang. Nah, tadi balik lagi ya, merancang itu luas sekali, dari mulai merancang produk sampai merancang game. Di sini ada contohnya nih, pembuat Roblox gitu ya. Dia akan merancang bentuk-bentuknya seperti ini. Ada karakter-karakter. Atau kalau kamu belajar tentang pertanian, kenapa enggak kamu bikin aplikasi yang memudahkan seorang petani? Jadi kamu bisa aja merancang aplikasi untuk pertanian. Contohnya ini. Jadi dia bagaimana mengeksplor tanaman-tanaman, jenis tanaman, bagaimana merawat tanaman gitu ya. Jadi ini masih sangat luas dan kalian masih banyak banget peluangnya yang bisa kalian eksplorasi untuk menjadi kamu pelajari dan bermanfaat. Oke. Kita udah mau selesai waktunya di sini. Tapi sekali lagi Ibu jelaskan bahwa membuat perancangan tadi dimulai dari pembuat ide. Ini Ibu kasih warna kuning lebih gelap karena di sini belum ada apa-apa, hanya ide aja. Sedangkan kalau yang lain ini, yang warnanya kuning muda, ini udah dituangkan ke dalam gambar dan pemilihan dan proses produksi. Tapi kalau ide itu benar-benar hanya idenya aja. Jadi dalam proses desain itu nantinya kita akan mencari ide. Jadi ini karena waktunya udah mau habis, kita lanjutkan di minggu depan. Kita secara berkelompok kita akan memulai pencarian ide lagi ya. Jadi kemarin kan emang udah pada bikin listnya, tapi mulai minggu depan kita bareng-bareng di kelas menuliskan sebanyak-banyaknya ide yang kalian punya nanti. Tidak peduli, jadi jangan kalian nilai dulu itu bagus, itu jelek, itu nggak oke, segala macam, nggak. Tapi semuanya sebanyak-banyaknya. Kemudian nanti ada ide-ide yang potensial kita pilih. Kemudian kita akan melakukan riset. Jadi kita lihat referensinya, kita lihat proses produksinya, dan pilih beberapa untuk dibikin gambar sketsanya. Ya, jadi ini Ibu simpen aja dulu buat minggu depan kita praktek di kelas ya untuk mencari ide. Oke, sampai sini udah jelas ya semuanya? Oke, kalau gitu kita selesai jam 11. Jadi sekali lagi untuk minggu ini kita tidak ada tugas karena di minggu depan kita mau langsung praktek pencarian ide. Tapi buat murid yang kemarin belum mengumpulkan, tolong dikumpulkan paling lambat di minggu depan. Ya. Ujang, Raffi, Adli, Aisyah, Fahri, dan Fahmi. Aisyah sendirian. Kenapa? Jelas ya, di sini tolong sebelum hari paling enggak hari Jumat udah di WA ke Ibu ya tugasnya ya, supaya hari Senin udah dikumpul semua. Oke. Ya. Oke, kalau gitu ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, minggu depan kita mulai praktek di kelas pencarian ide dan penjelasannya udah selesai. Hari ini kita akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.